Selamat malam pemirsa Duta TV, kembali bersama saya Diana Rosianti dalam Bincang Bisnis. Pemirsa, memasuki bulan Agustus, seperti yang kita ketahui bahwa Presiden Joko Widodo bersama beberapa kementerian sudah mulai berkantor di ibu kota negara Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur. Apa yang dilakukan oleh Presiden merupakan simbol bahwa rencana pengalihan ibu kota negara baru tidak ada perubahan. Meskipun kita ketahui bahwa masih banyak deadline yang harus diselesaikan. Terkait hal tersebut, akan ada banyak peluang berkembangnya wilayah Indonesia Tengah dan Timur. Hal ini tentunya direspon positif oleh para pelaku usaha, khususnya di wilayah Kalimantan atau Borneo, yang tergabung dalam Kamar Dagang Industri atau Kadin Kalimantan. Respon positif dengan mempersiapkan event Borneo Economic Forum yang menjadi salah satu rangkaian pada acara Rakorwil Kadin Kalimantan dengan tuan rumah Kadin Kalimantan Selatan. Apa dan bagaimana kegiatan tersebut? Langsung saja kita akan sapa. Malam ini sudah bergabung bersama saya ada Ibu Sinta Laksmi Dewi. Beliau adalah Ketua Umum Kadin Provinsi Kalimantan Selatan. Selamat malam Bu Sinta. Selamat malam Bu Diana, selamat malam teman-teman narasumber. Baik, Salam sehat. Saya ingin menyapa juga ada perwakilan dari asosiasi yaitu Bapak Hairudin. Beliau adalah Sekretaris Eksekutif GAPKI atau Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Kalimantan Selatan. Selamat malam Pak Hairudin. Selamat malam Ibu Diana, Bu Sinta, Pak Mahyuni dan Baik, dan hadir juga Pak Mahyuni, beliau adalah Ketua Pelaksana Rakorwil Kadin Kalimantan dan beliau adalah anggota dari Kadin Kalimantan Selatan. Kita akan sapa dulu Pak Mahyuni, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Bu Ketum Kadin Kalsel dan selamat malam Ibu Pak Hairudin, Sekretaris GAPKI Kalimantan Selatan. Baik, kita langsung saja ke Ibu Dewi dulu. Tadi kita sudah sampaikan bahwa Kalimantan Selatan menjadi tuan rumah dari Rakorwil Kadin Kalimantan. Dan di dalamnya tuh juga ada Borneo Economic Forum. Nah ini rangkaiannya sudah Agustus itu biasanya bulan yang luar biasa. Dan ini ada Rakorwil Kadin, ada simbol juga Presiden sudah menempati kantor barunya di Ibu Kota Negara Nusantara. Apakah ini ada kaitannya atau bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan kepada kami. Ya. Selamat malam para pemirsa dan juga Bu Diana, terutama kali ini kita dalam beberapa hari ke depan akan bersama-sama kami dari Kadin Kalimantan Selatan melaksanakan rapat koordinasi wilayah Kalimantan Kadin Indonesia di tanggal 12, kemudian di tanggal 13 dilanjutkan dengan rangkaian Borneo Economic Forum. Dan ini adalah dua kegiatan yang memang besar, melibatkan para peserta dari tidak saja secara nasional, tapi juga secara regional dan luar negeri, seperti itu. Dan tujuan daripada ini kegiatan ini adalah mungkin salah satunya adalah karena kita memegang Kalimantan ini memegang kunci peran yang cukup bagus, terutama jika kita relatekan kepada pembangunan nasional di wilayah Kalimantan Timur, yaitu Ibu Kota Nusantara. Maka itu dalam tema Rakorwil kali ini kami membuat tema diantaranya adalah sinergi pembangunan dan penguatan hubungan ekonomi ASEAN di wilayah Kalimantan. Untuk tema daripada Rakorwil Kalimantan Kadin Indonesia. Jadi seyogianya ini adalah kegiatan Kadin Indonesia Koordinator Wilayah Kalimantan yang ditempatkan di Kalimantan Selatan. Kita bersyukur kita menjadi tuan rumah karena kemarin kita sempat bersaing dengan Kalimantan Timur dan juga Kalimantan Tengah, tapi alhamdulillah kita bisa diberikan peran dalam pelaksanaan ini. Adapun tujuan dan maksudnya adalah untuk membangun pemahaman bersama antara pelaku usaha dan juga regulator mengenai kebutuhan dan peluang pembangunan di Indonesia, khususnya di wilayah Kalimantan, kemudian untuk mendorong kolaborasi strategis, juga partisipasi pelaku usaha
dalam inisiatif pembangunan regional yang fokusnya untuk pencapaian nilai-nilai bersama antara pelaku usaha di Kalimantan. Kemudian yang terakhir, kita ingin mengidentifikasi mekanisme yang efektif agar kegiatan usaha ini terintegrasi sesuai dengan usulan dan saran dari sektor-sektor swasta dalam perencanaan dan terintegrasi juga dalam pelaksanaan program pembangunan dari pemerintah. Demikian. Baik, menjadi menarik adalah tidak hanya di regional Kalimantan dan akan dihadiri juga oleh peserta dari luar Indonesia. Kalau boleh diinformasikan dari mana saja yang rencana hadir? Nah, ini kegiatannya terkait dengan Borneo Economic Forum yang memang adalah digagas oleh kegiatan ASEAN Business Advisory Council yang saat ini dipegang keketuaannya oleh Indonesia dan diketuai oleh Bapak Arsyad Rashid sebagai Ketua Kadin Indonesia, dan juga menjadi kegiatan bersama antara Borneo Economic Community yang ada di region Kalimantan. Jadi yang menjadi partisipannya nanti adalah diantaranya juga Sekretariat ASEAN, karena ini menyangkut pada sebagian besar negara-negara ASEAN yang memang berada di region Kalimantan. Kemudian dari ASEAN BAC yang tadi saya sebutkan bahwa Business Advisory Council dan Board of Members-nya. Kemudian ada Kadin Kalimantan, Sekalimantan, ada Kadin Kalimantan Selatan, kemudian juga Kadin Kalimantan Timur, Tengah, Barat, dan juga Utara. Kemudian ada businesses partisipan dari seluruh negara di region Kalimantan. Jadi pelaku usaha juga daripada Chamber of Commerce yang ada di Brunei, Sarawak, Singapura, Malaysia, Kamboja, Myanmar, Vietnam, dan Thailand. Dan ini sudah sekitar 15 orang yang akan berhadir rencananya, dan di sini sebagian besar adalah kegiatan yang sangat penting bagi pengembangan kegiatan pembangunan dan trade juga di region Borneo. Baik, ini tentunya pekerjaan besar ya sebagai tuan rumah di Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan, dan dengan tamu-tamu yang sebetulnya kalau tidak dimanfaatkan dengan optimal itu pastinya jadinya akan loss nih ya. Nah ini Ketua Panitia, saya ingin ke Pak Mahyuni dulu. Apa yang disiapkan, bagaimana menghubungkan semuanya agar apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Sinta itu bisa tercapai, Pak? Berkaitan dengan persiapan pelaksanaan rapat komisi wilayah Kadin se-Kalimantan Selatan, se-Kalimantan. Pertama, Ibu Ketua Umum sudah membentuk kepanitiaan dalam pelaksanaannya. Kemudian yang kedua, dari persiapan ini yang paling penting kami maksimalkan adalah bekerjasama dengan dukungan Pemprov Kalimantan Selatan terkait dengan beberapa event kegiatan tematik seminar yang kita harapkan ini menjadi bagian yang bisa bermanfaat besar bagi pembangunan Kalimantan Selatan. Ada 3 tematik seminar yang akan kita gelar. Pertama, berkaitan dengan strategi pemberdayaan UMKM Kalimantan melalui kolaborasi pemerintah dan swasta. Ini tidak tanggung-tanggung narasumber nanti yang akan memimpin dari LPDB, Lembaga Pembiayaan Dana Bergulir dari Menkop UKM. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan penguatan pembangunan dan mendorong ekonomi Kalimantan melalui optimalisasi sistem logistik. Dan ini juga narasumber luar biasa Bu Diana, nanti langsung dari Menteri Perdagangan. Yang ketiga nanti adalah tematik seminar kita, peran infrastruktur dalam meningkatkan daya saing ekonomi Kalimantan. Ini juga narasumber nasional
dari Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Kementerian PUPR. Baik. Nah, kita berharap dari 3 tematik ini semua pemangku kepentingan bisa memaksimalkan kegiatan seminar ini menjadi roh pendorong kinerja pembangunan Kalimantan Selatan. Saya kira itu yang poin penting, Bu Diana. Baik, ini menjadi luar biasa tadi dengan narasumber-narasumber menyambungkan narasumber-narasumber ahli dan juga tentunya nanti ada audiens-audiens yang kita harapkan juga bisa mendapatkan manfaat dari seminar dan juga pastinya di Rakorwil pun nanti akan ada hal-hal yang menjadi rekomendasi-rekomendasi. Kita masih akan kembali masih di Bincang Bisnis. Kita ingin tahu juga apa nilai dari kegiatan ini bagi para pengusaha, khususnya nanti yang diwakili oleh pengusaha-pengusaha yang tergabung di asosiasi maupun juga di Kadin. Kita akan kembali masih di Bincang Bisnis sesaat lagi. Dengan narasumber kita terkait rencana diselenggarakannya Borneo Economic Forum yang merupakan rangkaian dari kegiatan Rakorwil Kadin Kalimantan. Kita akan sapa ada Pak Hairudin. Pak Hairudin, Anda sebagai bagian dari asosiasi pengusaha pastinya khususnya untuk sawit, bagaimana melihat kegiatan ini dan juga melihat perkembangan peluang ekonomi di Kalimantan saat ini? Terima kasih, selamat malam Ibu Diana. Pertama-tama kami menyambut dan apresiasi terhadap kegiatan Rakorwil Kadin Kalimantan dan Borneo Economic Forum yang tadi sudah mengusung tema juga sangat bagus sekali, saya pikir, dengan tema sinergi pembangunan dan penguatan hubungan ekonomi ASEAN di Kalimantan. Yang tadi juga disampaikan oleh Pak Ketua, Pak Mahini, bahwa ada 3 tematik yang akan disampaikan pada tersebut, yaitu yang pertama yang pemberdayaan UKM, kemudian optimalisasi sistem logistik dan infrastruktur. Kami dari asosiasi menyambut baik ini karena sebagaimana kita ketahui bahwa gabungan pengusaha kelapa sawit, khususnya perusahaan kelapa sawit di Kalimantan Selatan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap perekonomian kita region Kalimantan Selatan, di mana kita sangat berpeluang untuk mengembangkan hilirisasi daripada produk-produk kelapa sawit. Yang sudah ada kita ketahui bahwa di Kalimantan Selatan mempunyai ada 3 pabrik refinery atau minyak goreng dan 2 pabrik biodiesel. Nah, ini nanti sangat berpeluang sebagaimana kita ketahui bahwa Kalimantan Selatan selaku gerbang logistik untuk menopang daripada IKN. Kita sangat bersentuhan langsung dengan IKN sehingga kita juga bisa mengembangkan dari segi ketahanan pangan seperti sudah kita ketahui bahwa sistem integrasi di kelapa sawit terhadap sapi atau yang kita kenal dengan istilah Siska Quintir, di mana bahwa tadi kita sudah berkunjung ke Tangerang, Ibu, dalam rangka untuk mengembangkan dan swasembada sapi, Bu. Insya Allah dalam waktu dekat akan kita fokus nanti ke PTPN Tanah Laut, sehingga nanti kita dari segi ketahanan pangan, baik itu ternak, kemudian juga sistem integrasi dengan tanaman pangan, jagung, padi, dan lain sebagainya, yang akan menggerakkan baik terutama untuk UMKM. Demikian, Ibu Diana. Baik, kembali ke Ibu Dewi. Ibu Dewi, kondisi saat ini Kalimantan Selatan khususnya dan pastinya Kalimantan secara umum bersiap semua untuk menjadi penyangga dari hadirnya Ibu Kota Negara Nusantara dan pastinya dampak-dampak positifnya. Menurut Ibu Dewi sendiri, kondisi sampai dengan hari ini secara kesiapan dan juga ajakan partisipasi untuk
memang menjadi bagian dari bergeraknya perekonomian di Kalimantan ini seperti apa, Bu? Nah, saya rasa terutama terkait dengan sudah dimulainya pembangunan yang cukup luar biasa di IKN, terutama para pelaku usaha juga secara private business to business ini sudah mulai bergerak. Jadi kita sudah mulai melakukan kegiatan-kegiatan bekerjasama dengan para BUMN yang memang sebagian besar saat ini melakukan pembangunan di Kalimantan Timur, khususnya di wilayah Ibu Kota Nusantara. Dan hal ini adalah sinyal yang bagus, artinya kemudian bahwa serapan anggaran yang didapatkan oleh para pengusaha yang bergerak di kegiatan daripada pembangunan IKN ini kemudian bisa ikut berputar daripada dinamika perekonomian yang ada, termasuk juga di Kalimantan Selatan. Hal-hal lain juga dari sektor selain infrastruktur. Jadi saat ini kita juga sudah mulai mempersiapkan bahwa suplai logistik regional yang memang menjadi amanah yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah Kalimantan Selatan sebagai pusat distribusi regional ini juga kita mulai tanggapi, di mana dalam event ini juga kita berharapkan akan terjadi konektivitas yang simultan antar wilayah Kalimantan menuju ke IKN dan juga dari IKN menuju ke wilayah Kalimantan. Dan hal ini juga berkaitan juga dengan beberapa titik pokok daripada visi dilaksanakannya Borneo Connect Forum ini, bahwa kita harus bisa menjamin keterlibatan kegiatan kita sesuaikan terhadap Ibu Kota Negara Nusantara adalah yang berkaitan dengan green economy dan juga sustainable development yang ada di sana. Kita mengharapkan bahwa kegiatan ini kemudian bisa memberikan motivasi positif untuk bisa dilaksanakan juga di seluruh wilayah Kalimantan kegiatan yang berkaitan dengan green economy dan sustainability ini. Di sisi lain kita berharap juga pariwisata menjadi salah satu support yang bisa dilaksanakan oleh Kalimantan Selatan, karena orang juga di wilayah Kalimantan Timur mungkin kalau dia sudah mulai bekerja secara aktif di sana juga akan mungkin melakukan perjalanan-perjalanan wisatanya ke provinsi terdekat, terutama juga Kalimantan Selatan yang memang memiliki wisata-wisata yang tidak bisa mungkin disamakan dengan di wilayah lain, terutama misalnya wisata kuliner dan juga wisata geopark dan wisata-wisata religi lainnya. Dan hal ini akan menjadi salah satu kegiatan yang akan mengundang juga peningkatan daripada asli daerah Kalimantan Selatan melalui kegiatan-kegiatan intra Kalimantan. Demikian. Baik, Ibu Dewi, 3 tematik tadi yang disampaikan oleh Pak Mahyuni pastinya tidak hanya diputuskan begitu saja, pastinya mewakili kondisi saat ini di Kalimantan Selatan maupun Kalimantan. Boleh di-share kepada kita background dari dipilihnya ketiga tematik tersebut? Jadi memang pada saat kita dipilih untuk menjadi pelaksana, saya sudah memiliki acuan-acuan karena kita Kadin seringkali ikut sertakan dalam kegiatan Bapeda, terutama tentang pembangunan pelabuhan eksim yang ada di Pulau Laut ataupun di Mekar Putih. Ini merupakan hal yang sebenarnya hadir nanti pelabuhan eksim ini akan meningkatkan perdagangan ekspor, akan meningkatkan juga sektor industri dan otomatis akan membuka lapangan kerja dan akan menjadi sentral daripada distribusi regional yang kita harapkan memang terbangun dan akan direalisasikan segera menuju Indonesia Emas. Dan kemudian daripada kegiatan yang akan dilaksanakan juga di dalam rakor ini dalam sesi 2 adalah tentang perdagangan. Kita ingin mengoptimalkan bahwa simpul-simpul perdagangan yang masih terkunci, bahwa kita bisa nanti akan memiliki regulasi yang sama antar seluruh provinsi di Kalimantan ataupun bahkan di nasional tentang bagaimana kita mengeluarkan sertifikat of origin dari satu barang sehingga tidak merugikan bagi daerah itu sendiri. Saat ini kita misalnya barang dari Kalimantan Selatan tetapi kemudian diekspor karena kita tidak melalui pelabuhan ekspor yang ada di Kalimantan, larinya ke Jakarta atau ke Surabaya, maka yang menjadi daerah yang mendapatkan benefit ini adalah Jakarta ataupun Surabaya.
Kita harapkan nanti jika ada sudah pelabuhan eksim yang ada di Kalimantan dan juga regulasi tentang COO ini yang menjadi terintegrasi dengan daerah asal barang, maka ini akan menjadi salah satu yang menjadikan peningkatan daripada PAD daerah provinsi tersebut. Terus, kemudian ada lagi tadi disebutkan Pak Mahyuni adalah sesi tentang UMKM, di mana di sini dari LPDB juga akan hadir. Dana bergulirnya kita harapkan bahwa koperasi-koperasi yang ada di Kalimantan Selatan juga berkesempatan untuk bisa mendapatkan hibah dana ataupun permodalan sehingga bisa mengembangkan koperasinya, mengembangkan lagi UMKM yang ikut di dalam kegiatan koperasi ini, dan ini merupakan salah satu kegiatan yang menjadi visi juga dari Kadin sebagai organisasi yang inklusif, termasuk juga kepada UMKM kita inklusif, kemudian kolaboratif dalam bisa memberikan akses permodalan kepada UMKM untuk bisa menjadi besar dan menjadi daripada landasan ekonomi yang baik bagi pengembangan ekonomi di Kalimantan Selatan khususnya. Baik, itu tadi background atau mengapa dipilihnya ketiga tematik seminar-seminar itu, dan mudah-mudahan ini pastinya jadi sangat bermanfaat sekali untuk audiens nanti yang hadir. Nah, ke Pak Mahyuni, audiensnya ini apakah tadi ketika kita bicara UMKM, berbicara tadi infrastruktur dan juga hal-hal yang terkait dengan perdagangan dan lain-lain, audiens yang akan hadir itu selain seluruh anggota Kadin atau siapa saja selain tadi perwakilan-perwakilan dari berbagai wilayah itu, bagaimana Pak Mahyuni? Terima kasih Bu Diana. Ini audiennya tidak hanya anggota Kadin, termasuk juga anggota Kadin luar biasa. Anggota Kadin luar biasa termasuk yang para pelaku UMKM. Nah, yang paling penting lagi Bu Diana dalam seminar ini adalah para penanggap juga itu ada beberapa sumber, ada dari kepala dinas yang membidangi. Kalau sistem tadi, kalau di permodalan bergulir, tentu kepala dinas koperasi UMKM Provinsi Kalsel yang akan sebagai penanggapnya. Termasuk juga wakil ketua umum dari Kadin nasional yang sesuai dengan pembidangannya. Nah, yang penting nanti adalah bagaimana ini bisa dimaksimalkan permasalahan yang kita ada di Kalimantan Selatan. Para penanggap ini memberikan tanggapan yang bisa menuntaskan apa yang menjadi keluhan bisa terjawab. Nah, salah satu penanggap juga Bu Diana kita hadirkan dari pelaku UMKM, pemerhati UMKM juga, Pak Muhammad Arifin dari Rumah Pintar, Ketua Yayasan Rumah Kreatif dan Pintar. Dan beberapa waktu yang lalu dia juga mendapatkan penghargaan dari Menteri Perindustrian sebagai masyarakat yang peduli terhadap pengembangan industri. Di sistem infrastruktur itu ada narasumber penanggap juga dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Di sistem logistik nanti penanggapnya ada dari Kepala Dinas Perdagangan. Nah, termasuk juga penanggap dari yang saya sampaikan tadi, ada dari Wakil Ketua Umum pada Kadin Indonesia. Baik. Demikian Bu Diana. Baik, terima kasih Pak Mahyuni. Kita masih akan berbincang, masih di Bincang Bisnis. Kita pastinya masih punya catatan-catatan. Tadi Pak Hairudin sudah mengatakan bahwa ada berbagai industri unggulan lah ya, atau bidang-bidang unggulan di Kalimantan Selatan dan Kalimantan secara keseluruhan, dan ini pasti semuanya bersaing. Bagaimana bersaing yang sustain tetapi juga berkolaborasi, kita masih akan bahas ini, masih di Bincang Bisnis. Pemirsa, Kalimantan, khususnya kita bicara Kalimantan Selatan, tentunya ada banyak hal yang sifatnya unggulan yang merupakan juga pendongkrak PAD dari Provinsi Kalimantan Selatan dan juga menjadi bagian dari yang diusahakan atau menjadi bidang dari para pengusaha yang khususnya tergabung di dalam Kadin ataupun di dalam asosiasi-asosiasi. Saya ingin ke Pak Hairudin, tadi Bapak mengatakan bahwa cukup unggul ini ya untuk kelapa sawit, termasuk nanti ada turunan-turunannya, termasuk adalah hal-hal yang memang mungkin disiapkan sebagai penunjang atau penyangga dari Ibu Kota Nusantara. Tapi tentunya semua
provinsi bergerak sama, semua ingin menjadi penyangganya. Bagaimana hal ini mungkin satu sisi berkompetisi, tapi sisi lain berkolaborasi. Bagaimana Pak Hairudin dan teman-teman di gabungan pengusaha kelapa sawit ini mengupayakan ini agar Kalsel tetap unggul, tetapi juga tetap berkolaborasi dengan wilayah lainnya. Baik, Bu Diana, sebagaimana kita ketahui bahwa GAPI ini kan kalau di Kalimantan hampir semua provinsi ada asosiasi GAPI-nya ya, Bu ya. Dan untuk Kalimantan Selatan, kita walaupun luasannya paling sempit, Kalimantan Selatan luas lahan sawit kurang lebih 407.000 hektar. Namun demikian, kita unggul dari segi hilirisasinya itu. Yang tadi sudah saya sampaikan, kita sudah ada 3 pabrik minyak goreng, kemudian 2 pabrik biodiesel. Nah, tentunya ini momen yang ada ini mungkin rayon Kalimantan, semua kita harus bisa saling melengkapi nanti, saling di Kalimantan Timur misalnya. Kita unggul dari segi hilirisasi, mungkin nanti bagaimana kita akan membuat suatu kesepakatan sehingga nanti saling melengkapi, bukan saling karena CPO ini terus terang kita kan masih ada ekspor. Nah, kita semuanya sesuai dengan kebijakan Presiden terpilih bahwa akan menggalakkan hilirisasi. Makanya tadi saya lihatnya ada UMKM. Misalnya seperti di Tanah Laut, kemarin itu kan akan dibangun pabrik minyak makan merah. Nah, tentunya bukan hanya sebatas dengan pabrik minyak makan merah. Tentunya turunan-turunan daripada sawit ini sangat banyak. Nah, ini akan disepakati mungkin sehingga nanti semua hasil sawit itu kita seminim mungkin kita kurangi ekspornya, akan kita buat nilai tambah, artinya peningkatan nilai tambah diolah di dalam negeri, khususnya di Kalimantan Selatan. Begitu, Ibu. Oke, baik. Kembali ke Ibu Dewi. Ibu sebagai Ketua Kadin Kalsel ya, kita melihat bahwa bidang usaha teman-teman yang berada di dalam gabungan organisasi ini itu kan beragam gitu, dan pastinya pasarnya juga beragam juga, baik di Kalselnya sendiri. Sekarang juga ada peluang untuk ke seluruh Kalimantan, bahkan nanti dengan Borneo Economic Forum kita tidak tertutup kemungkinan untuk terus memperluas pasar itu. Bagaimana Anda sebagai ketua juga membuat atau mencoba melakukan terobosan agar anggota mendapat kebermanfaatan dari bergabungnya di Kadin Kalsel ini, Pak? Baik, memang salah satu daripada fungsi Kadin adalah memberikan networking kepada para anggotanya, termasuk juga kepada para asosiasi yang ada di bawah Kalimantan Selatan, Kadin Kalimantan Selatan maupun di Kadin Indonesia. Jadi dengan adanya bergabung di dalam Kadin, ini pasti nanti networkingnya akan menjadi lebih luas. Karena apa? Karena memang kita memerlukan networking ini jauh lebih besar daripada sekedar kompetensi. Kita kompeten aja tapi kita tidak punya jaringan, itu juga susah. Tapi kita punya jaringan tapi juga tidak punya kompetensi juga susah. Karena itu kita juga perlu di dalam strategi daripada bisnis. Saya menganggap bahwa ada hal yang memang harus diatur, tidak sekedar kita bisa berjalan sesuai dengan mekanisme pasar. Sebagai contoh, misalnya di dalam kita memiliki bisnis rumah sakit. Jika rumah sakit ini dibangun hanya di ibu kota provinsi saja atau di ibu kota daerah seperti misalnya kota kita di Banjarmasin, maka akan banyak rumah sakit yang berskala besar hanya di satu daerah. Padahal kita harus punya jaringan juga rumah sakit daerah di daerah yang lain. Ini salah satu contoh. Dengan menyebarnya, maka ini akan terjadi
pemerataan daripada kesempatan berobat kepada masyarakat-masyarakat yang lain yang juga mungkin memiliki kemampuan yang sama dengan masyarakat yang ada di ibu kota. Nah, jika tidak memiliki networking ataupun bagaimana kita bisa berkoordinasi, ini akan sulit. Maka dalam menentukan bagaimana kita berinvestasi, Kadin adalah salah satu wadah yang bisa membuat kita memiliki banyak pertimbangan sebelum menentukan di mana akan kita letakkan, di mana akan kita investasikan, apa yang kita investasikan, termasuk juga bagaimana kita menangani jika ada kita memiliki handicap dalam melaksanakan bisnis itu. Kita bisa melalui Kadin, bisa berbicara dengan regulator dan bisa membicarakan kebijakan apa yang menjadi kemudian batu sandungan bagi bisnis itu untuk bergerak. Demikian kira-kira Bu Diana, dan kami di Kadin siap untuk bisa menjadikan Kadin ini sebagai rumah bersama bagi masyarakat pengusaha yang ada di Kalimantan Selatan khususnya. Baik, ini menjadi menarik bahwa Kadin bersiap atau secara organisasi siap untuk membantu, menjembatani, bahkan ngetok pintu mungkin ya untuk tadi bahkan networking dan lain sebagainya. Bisakah kita di-share sedikit contoh saja apa yang sudah dilakukan khususnya untuk Kadin Kalimantan Selatan di bawah kepemimpinan dari Ibu Dewi yang untuk bisa membuat anggota-anggota yang ada di dalamnya mempunyai nilai tambah dengan bergabung di Kadin. Nah, sebagai contoh mungkin yang kecil saja yang dirasakan oleh masyarakat secara langsung dalam bentuk BUMDes. Jadi badan usaha milik desa ini adalah salah satu daripada inklusivitas yang ada di Kadin untuk bisa bersama-sama dengan perusahaan-perusahaan kecil yang ada di daerah untuk bisa kita menjadi bersama-sama membangun daerah Kalimantan Selatan ini. Melalui MOU yang ada antara Kadin dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ada di Hulu Sungai Tengah, kami kemarin melakukan pendampingan dalam pembuatan usaha ayam petelur di beberapa desa di Hulu Sungai Tengah. Dan alhamdulillahnya daripada yang kita telah laksanakan, Kadin tidak memiliki kemampuan ya Bu ya, tapi kita punya anggota-anggota yang memiliki bisnis. Nah, kita minta anggota ini untuk memberikan pendampingan kepada masyarakat desa, dan alhamdulillah masyarakat desa yang tadinya satu desa memiliki pendapatan 500.000 saja sebulan, sekarang sudah mendapat pendapatan 35 juta sebulan. Itu adalah salah satu bentuk kinerja Kadin yang luar biasa, khususnya di Kalimantan Selatan, sehingga bisa membantu. Termasuk juga tadi dari Gapki membantu kegiatan, sehingga ada kegiatan namanya kolaborasi sapi dengan sawit, disebut Siska Uku Intip, yang memang menjadi program daerah yang luar biasa di zaman pemerintahan Bapak Gubernur Sabirin, dan kita harapkan kegiatan ini akan terus berlangsung. Di sisi lainnya, semacam perizinan, kami juga memberikan masukan-masukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu tentang bagaimana harusnya perizinan ini bisa mudah sebelum kita melaksanakan usaha. Jangan sampai Dinas Perizinan Terpadu yang memang sudah memiliki satu pintu dalam perizinan, tetapi memiliki handicap lagi daripada rekomendasi yang diperlukan untuk menjalankan satu usaha yang memang harus bisa dibicarakan bersama agar ini tidak memberatkan kepada pengusaha dan juga tetap menjadi kontribusi pengusaha kepada daerah di kemudian hari. Dan ini merupakan salah satu yang masih kita bicarakan, dan termasuk juga hal-hal yang akan kita bicarakan dalam rapat pimpinan Provinsi Kadin Kalimantan Selatan di Hotel Galaxy tanggal 10 ini nanti. Oke, baik. Artinya semua mendapatkan manfaatnya, dan ketika kita bicara dengan gabungan pengusaha di dalam organisasinya, apalagi mereka yang memang berusaha lebih tahu apa yang sebetulnya dibutuhkan oleh mereka kaitannya dengan tadi dengan perizinan dan juga dengan eksekusi dari usahanya itu sendiri. Kita masih akan ngobrol, masih di Bincang Bisnis. Biasanya ketika kita menjadi tuan rumah event yang melibatkan atau menghadirkan mereka tamu-tamu dari luar, kita juga biasanya akan menyiapkan paket-paket wisata. Kemana saja para peserta ini akan diajak, kita akan kembali masih di Bincang Bisnis sesaat lagi.
Baik, pemirsa masih di Bincang Bisnis dan tadi kita sudah bicara banyak hal terkait baik eventnya itu sendiri dan juga kebermanfaatannya organisasi pengusaha, dalam hal ini adalah Kadin. Saya masih ingin ke Ibu Dewi dulu karena Ibu Dewi harus pamit ini ya, harus meninggalkan program ini karena ada kegiatan lain. Baik, Ibu Dewi, terakhir apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Banua kita dan juga tentunya ke masyarakat Kalimantan secara keseluruhan, karena acara ini merupakan acara yang melibatkan seluruh peserta di Kalimantan, termasuk juga sebetulnya ada tamu-tamu dari luar. Apa yang ingin disampaikan? Ya, saya ingin menyampaikan bahwa mari kita bisa bersama-sama melayani tamu pertama, bahwa kemudian para tamu ini juga tentu akan berjalan-jalan begitu ya, menikmati daripada kegiatan rangkaian HUT daripada Kalimantan Selatan yang juga berlangsung di waktu-waktu yang berdekatan. Kemudian juga bersiaplah juga para UMKM dan UMKM bahwa kemudian nanti pasti akan berbelanja begitu, dan para kuliner juga pasti akan dinikmati oleh para tamu kami. Dan juga kepada para pengusaha, mari bersama-sama kita manfaatkan waktu ini untuk bersama-sama berdiskusi, memberikan usulan dari growth route seperti itu, supaya kita bisa mendapatkan yang maksimal untuk daerah kita. Dan para regulator saya harap juga memberikan tanggapan-tanggapan yang bisa memperkuat, kiranya hadirnya para VVIP dalam narasumber ini bisa memperkuat daripada sinergitas kita untuk bisa bersama-sama mendapatkan fasilitas bagi pembangunan infrastruktur dan juga pelabuhan eksim yang memang kita dambakan sebagai pendukung utama daripada Kalsel sebagai gerbang logistik regional menuju Kalsel Babu Salam 2045. Baik, terima kasih Ibu Dewi. Kami persilakan kalau Ibu Dewi mau ada kegiatan lain, saya akan ke Pak Mahyuni. Baik, terima kasih. Selamat malam Ibu Dewi, selamat beraktivitas. Ya, sama Pak Yuni, Pak Daeng, Bu Diana. Baik, setelah tadi kita mendengar statement akhir dari Ibu Dewi yang beliau harus meninggalkan program ini karena ada kegiatan lainnya, kita ingin ke Pak Hairudin dan juga Pak Mahyuni. Saya ingin ke Pak Hairudin dulu. Apa harapan dari Pak Hairudin dari kegiatan kita, baik itu Rakorwilnya maupun juga rangkaiannya? Tadi ada Borneo Economic Forum itu. Apa yang diharapkan khususnya untuk teman-teman di GAPKI sendiri? Terima kasih Bu Diana dan Pak Mahyuni. Sekali lagi kami sangat apresiasi terhadap Kadin Kalsel, khususnya dengan dua event besar ini. Yang pertama masalah Rakorwil Kadin Kalimantan dan Borneo Economic Forum, yang tentunya kami dari asosiasi sangat mengharapkan untuk pengusaha nantinya memanfaatkan dua event besar ini. Tentunya ada koordinasi dan kesepakatan nanti dengan utusan Kalimantan bahkan Indonesia dalam rangka untuk memajukan industri yang berbasis kelapa sawit. Ya, harapannya kita di Kalimantan khususnya akan berkembang nanti hilirisasi daripada industri yang berbasis kelapa sawit. Saya pikir itu Ibu Diana. Baik, dan industri kelapa sawit baik itu perkebunannya maupun juga industri olahannya itu merupakan juga industri yang sangat seksi di kawasan ya, kawasan Asia, ASEAN dan juga di Asia secara keseluruhan. Baik, ke Pak Mahyuni. Pak Mahyuni tadi juga sudah disinggung ke Ibu Dewi, tamu-tamu ini akan dibawa kemana? Karena ini kebetulan berbarengan dengan rangkaian HUT dari Provinsi Kalimantan Selatan yang puncaknya pada tanggal 14 dan juga banyak sekali rangkaian acaranya. Apakah tamu-tamu akan ditarik juga untuk mengunjungi atau ikut kegiatan dari rangkaian HUT Kalsel ini atau seperti apa? Terima kasih Bu Diana. Memang persiapan kami saat ini berkolaborasi dengan Pemprov Kalsel karena pada saat bersamaan kan ada yang agenda dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Festival Budaya Terapung. Nah, tentu ini kami juga menyampaikan kepada seluruh delegasi tentang adanya kegiatan tersebut. Yang kedua ya, berkaitan dengan City Tour, kita juga tawarkan kepada mereka apakah mereka ingin
berekreasi ke wisata kuliner, apakah itu ke wisata pasar terapung, apakah mau ke wisata Permata yang di pasar CBS Cahaya Bumi Selamat, itu semua kita fasilitasi. Saya kira agenda-agendanya seperti itu, Bu Diana. Jadi kita terbantukan adalah karena adanya event dari Dinas Pariwisata dengan festival budaya pasar terapung, termasuk juga yang ditawarkan adalah apabila mereka berkenan ingin juga menghadiri acara puncak dari ulang hari jadi Provinsi Kalimantan Selatan, itu juga difasilitasi. Baik. Sebagai penutup, Pak Mahyuni, untuk acara atau tadi kan eventnya atau kegiatan lainnya adalah jalan-jalan dan lain sebagainya. Tetapi kan yang paling penting sebetulnya memang 2 event ini ya, 12-13 Agustus ini, apa yang menjadi goals atau harapan dari kegiatan ini, termasuk saya dengar akan ada business matching dan lain sebagainya. Bagaimana menggabungkan ini sehingga acara 12-13 ini betul-betul efektif untuk para pengusaha khususnya yang tergabung di Kadin Kalsel. Ya. Selain seminar pada saat tanggal 12 di rapat koordinasi wilayah Kalimantan Kadin, di tanggal 13 nanti ada acara Borneo Economic Forum. Salah satu poinnya adalah kegiatan business matching. Di sana nanti akan dipaparkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkaitan dengan proyek-proyek yang ready to offer, yang sudah ada studi kelayakannya, detail desainnya, janjinya, baik yang sudah disiapkan oleh Pemprov Kalsel maupun pemerintah kabupaten kota. Kita mengharapkan dari agenda kegiatan ini akan gayung bersambut dengan seluruh para pelaku usaha yang hadir, baik dari Kadin Kalimantan maupun dari Kadin negara ASEAN yang delegasi yang menghadiri. Termasuk juga saya kira menjadi dimanfaatkan penting untuk hilirisasi industri juga, tentu punya kesempatan juga nanti para masing-masing pelaku usaha bisa berurun rembuk, bisa mencocokkan bisnisnya, termasuk disampaikan oleh Pak Herudin tadi berkaitan dengan hilirisasi dari industri sawit. Bahkan saat ini yang penting juga kita kembangkan ke depan di sawit adalah pemanfaatan tandan kosong sawitnya untuk menjadi bubur kertas dan kertas, pulp and paper. Baik. Satu lagi, Bu Diana, yang penting acara ini audiensinya adalah seluruh anggota Kadin, termasuk juga anggota luar biasa yang UMKM, apa itu GKN, Jakrindo, apakah itu Oke Forever, Hipmikindo, semuanya mereka diundang. Semua mereka diundang. Karena ini acara dari kita untuk ke peningkatan ekonomi dan pembangunan Kalimantan Selatan. Baik. Terima kasih Pak Mahyuni, Pak Hairudin, dan juga sebelumnya tadi ada Ibu Dewi sebagai Ketua Umum dari Kadin Provinsi Kalimantan Selatan dan Pak Hairudin sebagai Sekretaris Eksekutif GAPKI. Sementara Pak Mahyuni selain anggota di Kadin, Wakil Ketua Umum, dan Pak Mahyuni sebagai Ketua Pelaksana Rakorwil Kadin Kalimantan. Baik, terima kasih untuk sesi sharingnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk masyarakat dan pastinya 12-13 acaranya lancar. Borneo Economic Forum itu juga bisa mendapatkan rekomendasi-rekomendasi yang bermanfaat baik untuk Kalimantan itu sendiri maupun juga untuk Indonesia. Terima kasih Pak Mahyuni dan Pak Hairudin. Selamat malam. Terima kasih Bu Diana. Terima kasih Bu malam. Diana. Semoga Duta TV juga semakin berjaya siarannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, pemirsa, demikian Bincang Bisnis. Saya Diana Rosianti. Sampai jumpa.